sekitar 37. Ali 37 sampai tahun 40 ya. Ini dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Dan ini ya juga masa kejayaan yang luar biasa. Islam sudah sampai menguasai lebih dari setengah dunia pada saat itu. Ya. Kemudian ada dinasti Umayyah tahun 140 sampai 132 Hijriah. Kemudian ada dinasti Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. Ya. Ini semuanya menerapkan Islam. Dengan plus minusnya tentunya. Tapi mereka jadikan Islam sebagai asas mereka. Umat Islam dimakmurkan masjidnya, diterapkan peraturan-peraturan Islam, perceraian, pernikahan, dan segala macam hal Islam. Lalu disebarkan Islam itu ke wilayah-wilayah orang Muslim. Dan yang terakhir adalah Utsmaniyah. Kalau 656 Hijriah atau tepatnya tahun 1258 Masehi runtuh ya kerajaan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah di Irak ya, di Baghdad di tangan orang-orang Tartar, maka beberapa tahun setelah itu ya, tepatnya tahun 700 Hijriah. Jadi 656 kurang lebih 44 tahun setelah runtuhnya Abbasiyah, di tahun 700 Hijriah atau tahun 1300 Masehi berdiri Utsmaniyah di Turki. Jadi itu terus saja berdiri 600 tahun setelah itu sampai tahun 1924 ya. Disitulah ya, jadi kurang lebih berdiri tahun 1300 berarti 624 tahun ya Utsmaniyah itu. Dengan plus minusnya tentunya, tapi mereka menyimbolkan Islam. Banyak masjid yang dibangun, diperkenalkan Islam di Eropa dan seterusnya ya. Nanti setelah datang Kamal Ataturk yang mengubah ya sistem Islam itu, melarang jilbab, membolehkan minuman keras, bahkan ada beberapa masjid di Istanbul diganti menjadi diskotik dan segala macam, dan pengaruhnya sampai hari ini masih berefek gitu ya, dijadikan sekuler ya. Islam itu sampai terpuruk betul. Turki yang tadinya menguasai setengah dunia itu jadi terpuruk gitu karena meninggalkan Islam. Jadi Islam sudah ada sebenarnya ya. Apakah Anda tahu teman-teman sekalian, karena masalah minuman keras yang mereka sebarluaskan dan mabuk ini, dan banyaknya orang yang meninggal setiap tahunnya karena mabuk, tabrakan kah, berantem kah, saling bunuh-membunuh ya, itu mereka hanya mengadakan survei ya. Dan terakhir ada 2 ilmuwan dari Rusia yang berhasil meneliti gitu kan, kira-kira bagaimana menghilangkan kecanduan minuman keras atau narkotika ini di generasi muda. Bagaimana caranya? Mereka terus teliti demi teliti ya. Karena untuk memberhentikan ini sudah masyarakat. Bahkan menjadi peraturan-peraturan yang bebas di negara-negara mereka. Bagaimana caranya? Maka mereka adakan penelitian sampai akhirnya ada 2 ilmuwan dari Rusia. Saya dapat cuplikannya di YouTube, ada penelitian ilmiahnya. Itu mereka sampai buka klinik ya di Rusia. Itu terapi menghilangkan kecanduan minuman keras dan narkotika ini dengan cara mencambuk punggungnya. Ya, hitungan cambuknya itu sambil dia baring itu antara 40 sampai 80 derah. Mereka cambuk di titik-titik di punggung ini, ada urat saraf yang menghilangkan ketagihan itu. Subhanallah, Islam sudah datang sampai ke masalah itu. Para peminum minuman keras kalau ketahuan kepergok maka dicambuk 40 derah. Ya. Dan di zaman Umar bin Khattab ditingkatkan menjadi 80 derah. Jadi antara 40 sampai 80 gitu kan. Supaya mereka menjadi bukan cuma sekedar melarang tapi juga sudah memberikan solusinya. Sayangnya kita banyak tidak memikirkan masalah itu. Kenapa banyak di antara kita masih ragu untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka harus kita sudah diberikan kata kuncinya sebenarnya. Tinggal kita mau terapkan atau tidak gitu. Apa Anda sudah tahu teman-teman sekalian ya? Karena mereka punya seks bebas di negara-negara non muslim ini. Ya, wanita bebas keluar, terutama wanita dibiarkan bebas, akhirnya terjadilah. Ya, karena saya sudah pernah bahasakan, perzinahan itu akan sangat mudah terjadi kalau perempuan yang mau. Walaupun dia punya kekurangan fisik. Kalau sudah laki-laki mau, perempuan tidak mau, maka tidak akan terjadi. Sudah menjadi sangat biasa bagi mereka. Mereka bergaul bebas. Bahkan bisa dalam satu hari gonta-ganti berapa pasangan. Sekarang dia sudah biologis malam ini sama satu laki-laki atau sama satu perempuan. Kemudian dia keluar, besok dia ke kantor, dia ketemu temannya, lalu ada yang godain dia. Kemudian dia bisa biologis lagi sama orang itu beda besok malamnya. Atau dia ketemu orang di mall, bisa gonta-ganti, tidak ada masalah. Ya. Jadi itu bukan aib bagi mereka. Bukan aib. Justru mereka anggap pernikahan dini itu adalah aib. Dan mereka serang umat Islam dalam masalah itu. Kan aneh sekali gitu. Ya. Seakan-akan kita itu kampungan. Kenapa menikahkan anak kita buru-buru. Bahkan itu sudah mulai tertanam di tengah-tengah sebagian umat Islam. Lebih baik anaknya dikenal oleh tetangga-tetangga pacaran. Datang sama pacarnya, keluar sama pacarnya. Pacaran sebelum nikah apa? Sama dengan zina. Zina sama dengan mempermalukan keluarga. Gitu kan. Haram dalam Islam. Orang tuanya pandai dosa. Juga anak itu kalau hamil, maka akan mempermalukan keluarganya. Dua-duanya malu, ketakutan anak itu anak haram, nggak jelas status nasabnya.
Ya, kalau pendapat jumhur ulama tidak dinisbatkan kepada pemilik sperma itu. Begitu juga dengan tidak dapat waris. Itu kalau pendapat jumhur ulama gitu. Maka ini harus kita hati-hati sekali. Tapi banyak orang menukil menganggap ini adalah sebuah yang modern gitu. Ya, ada seorang anak muda dari Saudi, beliau punya channel banyak di YouTube. Kalau sana sudah 2,8 juta followernya. Namanya Ahmad Syukairi. Kalau Anda bisa mengerti bahasa Arab, bagus mengikuti program-programnya, lumayan bagus gitu ya. Walaupun ada sebagian di awal-awal dia ikutkan dengan cuplikan ada musiknya, tapi saya melihat inti materi yang disampaikan itu bagus gitu. Nah, beliau pernah mengadakan penelitian ke Jepang di salah satu cuplikannya, dan di situ ada survei dari pemerintah Jepang sendiri, dan dia mendatangkan buktinya, dia juga melihat sendiri di lapangan kalau mereka itu sudah tidak lagi berpikir untuk berumah tangga. Karena tidak ada kewajiban mereka untuk menikah gitu kan. Sehingga mereka sudah punya, mau seks bebas, silahkan, bebas. Sampai pada tingkat akhirnya, mereka sudah tidak berpikir mempunyai keturunan. Tidak penting lagi menikah sehingga tidak perlu punya keturunan. Lalu dilampiaskan kemana? Ke hewan. Lalu orang ini, si Ahmad ini datang sampai mensurvei ke rumah-rumah beberapa orang Jepang. Mereka punya kamar khusus buat anjing mereka, ya, buat hewan peliharaan, terutama anjing. Dan mereka bahkan sampai pada tingkat sangat jorok sudah, mereka lampiaskan biologisnya ke hewan-hewan tersebut. Ya, dan akhirnya yang ditekankan sebenarnya tentang masalah generasi manusia diprediksi 10 tahun ke depan ini bisa pembalut, atau kalau kita biasa bahasakan ya, maaf kalau ini memang merek ya, tapi saya bukan niat sebutkan, kalau orang sudah terkenal dengan itu ya, Pampersnya misalnya, itu 10 tahun ke depan Pampers orang tua akan lebih baik daripada Pampers anak bayi. Maksudnya apa? Sudah keturunan manusia sudah tidak penting bagi mereka, berkurang terus. Sementara kita umat Islam berbeda, ada keutamaan sendiri memiliki anak dalam Islam. Kata Nabi SAW, menikahilah wanita yang penyayang, yang subur, karena aku akan sangat bangga dengan jumlah kalian pada depan umat-umat pada hari kiamat. Dan jangan kalian seperti pendeta Nasrani dalam hadis Baihaqi. Artinya jangan sampai kalian makin dekat dengan agama malah tidak menikah. Enggak. Ya. Berikan punya keturunan. Ya. Keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bedanya antara kita sama mereka. Lalu kenapa kita mau berkiblat pada mereka? Ya. Kenapa kita lupa kalau kita punya konsep sendiri sebenarnya? Kita punya konsep sendiri dalam Islam. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian dengan bagaimana di negara-negara non-Muslim mereka tidak menghormati lagi orang tua. Ini semua beranjak daripada rumah tangga yang rusak ya. Apalagi kalau wanitanya tadi yang kita bahas ini yang memang jauh dari agama. Ya. Mereka meninggalkan tugas asasi mereka dalam rumah tangga. Jadi semua anak dibiarkan dididik oleh pembantu, lalu dia harap anaknya menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana caranya? Pembantu umumnya pendidikannya tentu sangat rendah. Kalau pendidikan tinggi dia tidak mau jadi pembantu, gitu kan? Dia pasti bekerja di kantor, dia cari pendapatan yang lebih besar gitu. Untuk apa? Bersih-bersihin baju orang, kotoran orang, segala macam. Tapi dia berharap lalu anaknya lahir menjadi generasi yang bagus di tangan orang ini, itu nggak mungkin. Ya, itu akan sangat sulit. Tapi seperti itu yang terjadi ya. Jadi mereka tumbuh besar di tengah-tengah masyarakat mereka dan tidak menghargai orang tua. Dan itu banyak terjadi. Sampai pada tingkat kalau orang tuanya sudah tua tidak mampu lagi, maka dia kalaupun bentuk kepedulian masih ada, mereka membiayai orang tuanya dan dimasukkan ke panti jompo. Dari mana dalam Islam teman-teman kita memasukkan anak kita, orang tua kita ke panti jompo? Tidak akan pernah ada, mustahil. Ya, kita justru ya, melindungi orang tua kita. Makin tua makin besar pahalanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu. Ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, dalam surah Al-Isra. Kalau kedua orang tua atau salah satunya sudah sampai pada tingkat kibar itu pikun, sudah tua, jangan pernah ucapkan kepada mereka uff. Wala tanharhuma, dan jangan hardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Tapi mereka tidak seperti itu. Masuk panti jompo, tinggal dibuatin program panti jompo, selesai. Bahkan ada di antara mereka informasi sampai ke kami, sampai pada tingkat kalau sudah meninggal dunia orang tuanya, ditelepon oleh panti jompo, dia cuma mengatakan berapa biayanya saya transfer. Dia tidak hadir lagi. Nah, sudah begitu. Jauh sekali. Tapi dalam Islam, kehidupan kita jauh lebih memasyarakat, jauh lebih ramah, jauh lebih baik. Contoh yang lain misalnya, ini kita datangkan contoh-contoh untuk menarik sebenarnya, lihat kita punya sistem kok dalam Islam dan beda sekali. Jadi nggak perlu berkiblat pada orang-orang non-Muslim yang akhirnya membuat ya kita jauh dari agama kita. Ahmad Syukairi tadi, saya sempat cuplikan juga di YouTube, dia datangi juga salah satu tempat pengurusan jenazah di Amerika. Uniknya di situ dia datang memang dan dia berbicara, ya
Kemudian di situ dijelaskan bagaimana kalau satu jenazah itu ya mau diurus ya, itu minimal menghabiskan $10.000 karena harus ada petinya,